Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzana Mora Sormin dari kelas 10 MPLB 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan pengelolaan dokumen, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Pengertian peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk mengelola dokumen. Nah, pertama ada peralatan kantor. Peralatan kantor biasanya berukuran lebih besar dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Peralatan kantor sering kali dibeli untuk memenuhi kebutuhan kantor dalam jangka panjang. Nah, kalau perlengkapan kantor umumnya memiliki siklus penggunaan yang pendek dan harus sering diganti. Perlengkapan kantor dibeli secara teratur dan umumnya tidak membutuhkan biaya yang besar. Peralatan pengelolaan dokumen. Pertama, ada filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari penyimpanan arsip aktif yang terdiri atas 1-6 laci, tapi yang umum digunakan adalah filing cabinet dengan 3 dan 5 laci. Kelebihan dari barang ini adalah dapat menyimpan hingga ribuan lembar arsip berukuran kertas A4 yang disusun tegak lurus berderet ke belakang. Selanjutnya ada rotary filling system atau alat penyimpanan berputar. Rotary filling system merupakan salah satu jenis tempat penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari logam atau besi dan banyak digunakan di perkantoran. Selanjutnya ada lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Jenis penyimpanan ini banyak digunakan karena dirasa lebih aman dengan adanya pintu, mulai dari engsel, pintu dorong, hingga pintu kaca. Selanjutnya adalah rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi, digunakan untuk menyimpan dokumen. Adapun cara penyimpanan dan penataan dokumen sama seperti pada lemari arsip, yaitu menggunakan ordner atau box arsip label dan judul dokumen, sehingga dapat ditempel atau ditulis. Ticker file. Ticker file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil, seperti kartu-kartu terkait penagihan atau jatuh tempo, kartu nama, atau kartu perpustakaan. Kardex. Card Index Cabinet. Kardex adalah tempat penyimpanan dari bahan besi yang terdiri atas banyak laci untuk menyimpan kartu indeks. Selanjutnya, laci kartu. Laci kartu adalah tempat penyimpanan dari kayu yang terdiri atas laci-laci kecil untuk menyimpan dokumen, berupa kartu yang disusun secara vertikal. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus merupakan media yang hanya digunakan untuk menyimpan dokumen non cetak, seperti gambar, video, rekaman suara, file, surat, dan sebagainya. Media yang digunakan bisa berupa CD, DVD, flash disk, dan sejenisnya. Alat sortir. Alat sortir biasanya digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima serta akan diproses, dikirim, dan disimpan. Dalam praktiknya, media pelengkapnya yang digunakan untuk menyortir dokumen adalah baki surat dan tray. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bundel, sehingga tidak tercecer atau tetap lengkap. Perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi dokumen yang terbuat dari logam. Nah, perforator dengan dua pelubang untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam Snellhatcher atau ordner. Perforator dengan satu pelubang yang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, dan plastik. Perforator dengan 5 lubang yang digunakan untuk melubangi dokumen sebelum dimasukkan ke bindering. Selanjutnya, numerator. Numerator adalah alat yang berfungsi membuka nomor pada lembaran dokumen. Selanjutnya ada komputer. Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk memproses penyimpanan dokumen secara digital. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumen secara digital. Dokumen fisik berupa arsip yang akan disimpan dalam komputer harus dipindai terlebih dahulu menggunakan scanner agar dapat terbaca oleh perangkat.
Selanjutnya ada perlengkapan pengelolaan dokumen. Pertama ada map arsip. Map arsip adalah perlengkapan untuk menyimpan dokumen yang sudah dispesifikasikan berdasarkan beberapa hal, seperti dokumen untuk rapat, dokumen berisi laporan, dan lain-lainnya. Pertama ada stock map folio. Kedua ada map Snell Hatcher. Dan ketiga ada hanging folder. Selanjutnya ada guide. Guide adalah lembaran kertas tebal dengan berbagai warna yang berfungsi sebagai penunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. Guide ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing kabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanan menggunakan Ordner atau map Snell Hatcher. Ordner adalah sejenis map yang terbuat dari berbagai warna. Ciri khas Ordner kertas karton tebal atau plastik adalah memiliki desain punggung setebal 5 cm dan di dalamnya terdapat penjepit sehingga aman digunakan untuk menyimpan arsip hingga 500 lembar. Selanjutnya ada label. Label adalah perlengkapan yang digunakan untuk memberi identitas pada map atau folder sehingga biasanya ditempel di bagian tab. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah formulir buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lain. Selanjutnya ada buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang masuk dan keluar. Lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan perlengkapan berbentuk lembaran yang digunakan untuk mencatat instruksi dari pimpinan terkait tindak lanjut dari surat atau dokumen yang diterima dari pihak lain. Selanjutnya ada prosedur penyimpanan berbasis digital. Penyimpanan dokumen dapat dilakukan dengan cara manual atau digital. Penyimpanan secara manual dilakukan dengan mengumpulkan hard copy atau dokumen fisik, lalu mengelolanya sesuai dengan prosedur. Sementara itu, penyimpanan secara digital dilakukan dengan menghimpun soft copy dokumen, lalu menyimpannya dalam folder tertentu di perangkat komputer. Pengelolaan dokumen yang sesuai dengan prosedur dapat meminimalkan terjadinya hal buruk seperti hilang atau rusaknya dokumen, dokumen sulit ditemukan atau memerlukan waktu yang lama dalam pencariannya, keterbatasan uang arsip, ketergantungan pada arsiparis, dan pemborosan kertas dan peralatan arsip. Selanjutnya, pembuatan dokumen digital. Dokumen digital adalah sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti dan keterangan. Adapun format dokumen yang dapat disimpan dalam bentuk dokumen digital seperti dokumen, PDF, dan lain-lain. Format dokumen tersebut dapat diperoleh melalui dua proses, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada pemindaian dokumen atau scan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi di smartphone atau alat pemindai yaitu scanner. Selanjutnya ada mengubah format penyimpanan atau save as, atau menggunakan program aplikasi bantu seperti aplikasi Convert Word to PDF atau Excel to PDF. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan dari menggunakan dokumen digital. Keuntungan menggunakan dokumen digital adalah bisa menghemat penggunaan ruang dan peralatan, mengefisiensikan biaya dan meminimalkan pengeluaran, menghemat kertas, tinta, dan material lain, mengurangi resiko kehilangan dan kerusakan dokumen, memudahkan dalam pencarian atau memulihkan data, memudahkan dalam hal menyimpan dan membagikan data kepada orang lain atau unit kerja yang membutuhkan. Kelemahannya dari penggunaan dokumen digital adalah membutuhkan kompetensi atau kemampuan untuk mengaksesnya, membutuhkan jaringan internet, membutuhkan sistem keamanan mutakhir agar terhindar dari pencurian atau peretasan data. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.